بسم الله الرحمن الرحيم. Istri dan kedua anak saya suka mendengar ceramah Ustadz dari YouTube. Dan saya ikhtiar setiap Rabu datang ke Blok M Square untuk mengaji langsung dengan Ustadz. Pada kesempatan ini saya ingin bertanya terkait investasi yang saya sisihkan untuk alokasi pendidikan kedua anak saya di masa datang. Saat ini anak saya yang pertama berusia 9 tahun kelas 3 SD dan yang kedua berusia 6 tahun TKB. Pada tahun 2013 saya mengikuti instansi asuransi ya. Baik, nggak usah disebutin nama asuransinya ya. Dalam program syariah. Premi yang dibayarkan per tahun 6 juta. Sudah 3 kali saya store sehingga total 18 juta rupiah. Akan tetapi di tahun pertama ada biaya apa ini? Baik, sebesar 75% dan hanya 25% dijadikan sebagai investasi sehingga ketika pembayaran premi pertama 6 juta sejumlah 4.500.000 menjadi biaya. Hanya 1,5 juta yang jadi investasi. Di tahun kedua dan seterusnya 100% menjadi investasi. Singkat cerita, dari 18 juta yang sudah di store, hanya tinggal 10 juta dana yang tersedia sekarang. Dan itu pun kalau sekarang dananya saya tarik. Ada biaya pembatalan polis sebesar 70%. Sehingga hanya akan ada sebesar 3 juta rupiah. Kalau asuransi syariah ini saya tutup sekarang. Jadi ini asuransi syariah ya. Pertanyaan, bolehkah saya lanjutkan pembayaran premi ini 5 kali lagi sampai tahun 2020 agar tidak terkena biaya pembatalan polis? Padahal sekarang saya ragu. Kenapa asuransi syariah ada biaya-biaya seperti ini? Tentu saja boleh. Ya. Kalau misalnya mau dilanjutin karena dianggap mudarat lebih besar, boleh saja. Tetapi ini sudah bukan asuransi syariah. Dan dari awal saya bilang subhanallah, asuransi ini nggak ada yang syariah ini. Susah mau disyariahkan. Ini kalau asuransi syariah begini, kalau orang batal polis kena 70%, ini zalim ini, gharar. Double gharar malah. Ini kalau ada bahasa lain luar biasa. Dan teman-teman sekalian, berhenti asuransi, berhenti. Gak usah berasuransi ini teman-teman. Maaf saya bahasakan ini. Karena ini selalu ditanyain berulang-ulang. Asuransi itu hanya menjanjikan hal yang tidak terjadi mayoritasnya. Nanti kalau tabrakan. Nanti kalau rawat nginap. Nanti kalau anak anda sudah dewasa. Kalau mati sebelum dewasa. Kalau besok kita mati sekeluarga. Kita nggak tahu. Atau asuransinya yang habis semuanya. Kena bakar, hangus. Dan seterusnya. Untuk apa teman-teman sekalian? Untuk apa? Mayoritasnya semua mendapatkan keuntungan asuransi ini perusahaan yang besar untungnya di dunia, gitu kan? Karena memang dari sekian banyak orang yang klaim, berapa orang yang klaim? Coba antum lihat, sedikit sekali yang klaim. Dan berapa banyak orang dari zaman dulu miliaran manusia tidak ada asuransi hidup. Kenapa antum kayak ketakutan? Jadi yang dijual jasa ketakutannya, gitu kan? Nanti kalau begini, nanti kalau begini, nanti berapa kali telepon saya tuh, telepon datang minta waktu luar biasa dikejar-kejar. Begini, begitu, begini. Saya bilang, saya nggak ikut. Kenapa Pak? Haram dalam agama. Hanya saya bilang begitu. Haram. Oh ya haram ya Pak? Iya, assalamualaikum ditutup semuanya. Habis sudah dibilang saya nggak mau ikut. Kenapa Pak? Kenapa Pak? Dikejar terus. Nggak bisa. Allahu a'lam. Tentu kalau antum mau, kalau ini penanya ini mau sekalian melepaskan diri sudah aman, ya udah tarik aja. Dapat 3 juta ya sudah, apa boleh buat? Apa urusan dia mau melakukan perbuatan itu? Dan asuransi tidak ada hubungannya dengan investasi teman-teman sekalian. Tidak ada hubungan sama sekali. Apa hubungannya asuransi dengan investasi? Nggak nyambung, secara syar'i nggak nyambung ini. Tidak ada hubungannya asuransi dengan investasi, sama sekali. Kalau mau betul-betul investasi, perusahaan memang investasi, orang investasi lalu dikelola. Tapi kalau dia masuk asuransi dengan jaminan memberikan nanti kalau sakit, nanti kalau anaknya dewasa, nanti kalau begini, kemudian dengan alasan investasi dana nggak nyambung, nggak ada tali penyambungnya, gitu, nggak bisa. Investasi ya investasi, udah selesai. Investasi saja dibuka perusahaan, tidak usah dihubungkan dengan asuransinya, Allah alam. Tapi ini sudah pernah dibahas oleh para ulama. Kalau ada orang sudah terlanjur terlilit KPR riba, atau sudah terlanjur terlilit dengan asuransi yang ada ghararnya seperti ini, kalau dia tarik maka lebih merugikan. Bolehkah dia lanjutkan sementara memang itu merupakan kemampuan dia untuk mengambil haknya? Jawabannya boleh. Tapi ingat, kalau dilanjutkan pun sampai 2010 saudara, 2020 tadi, maka yang antum boleh tarik hanya yang antum store. Ya. Jadi jangan sampai kita lanjut sampai 2020 nih.
ternyata yang kita store misalnya 100 juta. Lalu karena sudah mencapai target tahunnya, kita akan mengambil dari perusahaan, dari asuransi 200 juta. Ini apa alasannya nih? Gitu kan? Nggak bisa. Oh investasi, baik. Bapak pernah lihat nggak investasinya apa? Sektor real bukan? Dia masuk ke judi atau bukan nih? Haram atau enggak investasinya? Tanya, mana? Coba saya mau lihat. Oh sektor real ada perkebunan, di mana perkebunannya? Saya mau lihat coba. Kebanyakan fiktif itu. Kebanyakan, saya tidak katakan yang ini ya. Kebanyakan mereka tidak punya. Saya pernah datang begitu, saya langsung katakan, Pak investasi gini-gini. Baik, di mana investasinya? Saya mau tahu. Oh di Jawa Tengah Pak. Di mana Jawa Tengah? Saya mau investasi, tapi saya mau tahu di mana tempatnya. Oh gini, nggak tahu. Nggak jelas gitu. Oh nanti saya tanyakan pada atasan saya. Baik, dari waktu itu sampai sekarang saya nggak pernah ditelepon lagi. Nggak jelas, dia nggak tahu di mana. Jadi kalau antum punya modal begini, subhanallah, punya 6 juta uang, lebih baik dimulai dengan usaha pribadi, mandiri, coba pelan-pelan, apa yang bisa dijual gitu kan, itu lebih baik. Atau tabung saja buat anak, murni, setahun 6 juta, alhamdulillah ditabung buat dia 6 juta per tahun, sudah alhamdulillah sangat bagus gitu kan. Ini sudah tadi saya jawab ya, bagaimana para ustadz akan asuransi yang tadinya diniatkan untuk menyisihkan biaya untuk pendidikan anak masuk SMP atau pesantren. Sudah ada dananya, boleh ke asuransi ini? Sudah saya jelaskan. Jadi Allah alam saya sarankan penanya, dan jazakallah khair sudah datang di pengajian ini bersama istri dan anak. Mudah-mudahan insya Allah dicatat pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya sarankan pribadi, kalau tanya saran saya maka lepaskan diri dari situ teman-teman sekalian. Semua yang berbau gharar, yang berbau riba, yang berbau zalim, subhanallah pasti membuat dada sesak. Pasti membuat ada sesuatu yang kayak terikat gitu. Sesuatu yang sifatnya halal pasti pelong dada itu. Coba dipraktekin di lapangan. Dan subhanallah kalau saat kita terikat dengan sesuatu akad yang ada hukum minimal syubhanya dalam agama, itu kita kayak sulit untuk mendapatkan jalan keluar, kayak berpikir, kayak ini susah. Ada saya cobaan-cobaan juga datang. Coba keluar dari kemelut itu dan mulai coba dengan usaha apa kayak usaha apa ya. Kalau nggak bisa ya nabung. Ingat teman-teman sekalian, semua anak kita itu hanya titipan. Pernah istri saya bilang sama saya, bagaimana kalau seandainya kita meninggal nih? Anak-anak bagaimana? Saya tanya balik, apa hak kamu kepada anak-anak ini? Apa andil kamu di anak-anak ini? Ada sesuatu? Kau yang lukis alisnya? Kamu yang lukis matanya? Kamu yang berikan dia lidah? Kamu yang kasih dia nyawa? Enggak, baik. Apa andil kamu? Ada penciptanya. Kalau kamu sama saya mati, penciptanya akan mengurusnya. Sebagaimana kamu dan saya sekarang diurus setelah orang tua kita meninggal. Apa yang mesti ditakutin nih? Gitu kan? Jadi tidak usah terlalu jauh ke depan sana teman-teman sekalian. Bukan saya larang ya. Untuk punya sesuatu masa depan yang cemerlang, bukan. Tapi cemerlang yang jelas secara syar'i. Nabung lebih baik. Atau investasi di usaha tertentu. Lebih baik. Jadi kan? Kita yang bukain usaha. Kalau tidak tabungin sampai insya Allah punya modal. Kalau antum bisa kasih 6 juta per tahun, anak antum sekarang masih SMP, anggap 6 tahun ke depan, 6 kali 6 sudah ada 36 juta kalau dia tamat SMA. Itu Masya Allah, sudah luar biasa itu. Gitu kan? Mungkin bisa bantu biaya sekolahnya, ataupun mungkin dia nanti bisa dipakai sebagai modal, mulai dia berusaha masuk pasar, dia coba kenal dan seterusnya, itu lebih baik.